Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke, di video kali ini saya akan menjahit sepatu bola lagi ya. Sepatu bola kali ini saya yang akan jahit adalah sepatu bola merek Mizuno ya. Biasanya saya kan seringnya mereview atau menjahit sepatu bola Mercurial ya. Karena sepatu-sepatu Mercurial itu adalah jenis sepatu yang susah. Dan kali ini saya juga akan menjahit sepatu Mizuno ya. Sepatu yang tidak kalah sulitnya dengan sepatu Mercurial ya. Ini juga sepatunya sangat ringan ya. Dan ini sudah saya kasih jalan benang. Oke. Untuk gimana cara mengerjakan sepatu Mizuno ini kawan-kawan, langsung saja ya, kita pindah ke meja pengerjaan. Ini sudah saya kasih jalan benang muter semuanya, dari belakang ya, dari belakang sampai depan, sampai ujung depan juga saya sudah kasih jalan benang ya. Oke kawan-kawan, untuk mengasih jalan benang ini usahakan yang sangat lurus ya, karena kalau jalan benangnya ini tidak lurus nanti akan berpengaruh sama hasil jahitannya jadi tidak lurus. Dan untuk sepatu Mizuno ini, Mizuno yang modelnya seperti ini itu outsole-nya itu sangat tipis dan kalau kita mensolder jangan terlalu dalam, dan kalau kita tusuk pakai jarum juga dia agak alot ya. Dia agak alot, makanya kita harus benar-benar hati-hati dan jangan terlalu spasinya jangan terlalu dekat. Ini saya dari untuk luar saya memakai benang nilon nomor 12 ya. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya karena hitam di lawan hitam ya. Karena emang apa ya, standar di sol sepatu saya itu warnanya itu saya sesuaikan. Jadi nanti nggak terlalu terlihat hasil jahitannya. Dan untuk ini sudah saya potong ya. Ini sudah saya potong, dan untuk benang dalam saya memakai benang gujir yang agak kecoklatan, dan ini nih yang gede juga, yang biasanya saya pakai benang gujir yang kecil. Kebetulan benang gujir yang kecilnya sudah habis. Simpel, cuma ditali satu kali doang. Habis itu ditarik masuk ya. Sudah. Setelah itu kita mulai menjahit. Dan untuk sepatu Mizuno ini biasanya waktu ditarik itu ya ada kayak sisa-sisanya. Di sini ada apa ya? Ada benjol-benjolnya, dan bisa kita akali dengan kita memakai jarum yang ukurannya kecil. Ya mungkin di kamera kurang agak kelihatan karena saya memakai benang warna hitam. Tapi intinya menjahit sepatu Mizuno ini tidak terlalu sulit karena outsole-nya yang tidak tebal alias tipis. Tapi yang sangat dibutuhkan adalah kehati-hatian yang tinggi. Oke, dan kawan-kawan kalau bingung jarumnya nanti patah, bisa memakai jarum penusuk ya. Seperti yang biasa saya lakukan, jadi ditusuk di ini ya, pakai jarum penusuk dulu yang agak banyak ya. Jadi kita
cari lubang dulu seperti ini, bikin lubang dulu yang banyak. Nanti jadi pas menjahit itu sudah tidak sulit ya. Jadi dilubangi dulu semua pakai ini jarum penusuk. Seperti ini semua sampai depan. Jadi nanti proses menjahitnya tinggal mencari ini ya, lubang yang sudah dibikin. Nah, agak ke depan juga nggak apa-apa. Kalau serasa sudah agak berat ya, baru kita memakai lilin seperti ini dan lanjut ke depan. Dan nanti akan saya tunjukkan ke kamera yang lebih dekat. Ini ya hasil memakai alat penusuk. Jadi sudah ada bekas-bekasnya seperti ini ya. Nanti tinggal kita menjahit pakai jarum sol ya. Jadi tekanannya untuk menusuk itu sudah tidak keras lagi ya, karena sudah ada bekas tusukan. Nah, ini jadi kita urutkan saja ya. Kita urutkan sesuai titik-titik ini ya. Titik ini, titik-titik seperti ini. Jadi pengerjaan bisa lebih cepat, dan jarak kita tidak perlu memikirkan lagi karena sudah kita kasih jaraknya tadi ya. Oke ya, jadi disesuaikan ini ya. Ini sudah ada lubang semua, ke depan sudah ada semua. Jadi lebih enak ya. Tidak terlalu makan tenaga waktu mendorong jarumnya ke dalam ya. Waktu mendorong jarumnya ke dalam tidak terlalu pakai tenaga. Oke, saran penting dari saya adalah jika benang kita masih mengikal ya, benang kita masih mengikal, belum sejajar sama posisinya. Contoh seperti ini nih. Kalau benang kita masih mengikal ya, ininya masih mengikal, kita lebih baik luruskan biar posisinya sejajar ya. Posisinya sejajar, jadi di bawahnya ini tidak ada yang ngikal atau ngelipet ya. Jadi kita sejajarkan seperti ini. Karena kalau sejajar seperti ini, waktu kita tarik itu nanti di dalamnya tidak ada apa ya, pokoknya tidak ada gumpalan-gumpalan benang yang apa ya, yang ngelipet, pokoknya tidak ada lipatan benang. Jadi jahitannya kuat ya. Ini seperti ini nih, itu masih ada ya, masih berbelok ya, kita luruskan dulu seperti ini ya. Ini sudah lurus sejajar sama benang yang mau dimasukin ya. Jadi nanti di dalamnya pun ini ditahan seperti ini ya. Ditahan, jangan sampai posisinya rubah lagi, dan ini kita pelintir seperti itu, pasti di dalam hasilnya kuat, tidak memelintir-melintir ya. Mungkin saat dilihat itu sangat mudah ya, kelihatannya sangat mudah, tapi saya yakin prakteknya itu tidak semudah yang dilihat. Tapi
dengan berusaha terus atau kita sering berlatih menjahit seperti ini, nanti lama-lama juga akan bisa ya, akan mudah juga ya. Oke, dan untuk kelemahan sepatu Mizuno ini ya, jadinya seperti ini. Ada kayak bekas ininya ya. Ada bekas seperti ini nih. Saya perlihatkan itu. Ada bekas seperti ininya. Ini kalau tidak memakai jarum yang kecil ya. Berhubung jarum yang kecil saya juga patah ya. Patah, jadi saya memakai jarum yang sedang ya, jarum sedang, dan hasilnya itu ada seperti ini ya. Kayak gunung-gunung seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, itu juga tidak mempengaruhi kualitas, cuman mempengaruhi pemandangan yang kurang bagus ya, karena sepatu Mizuno ini bahan outsole-nya itu sangat keras ya, tidak lembek, jadi dia kalau sudah ketarik itu tidak kembali ke posisi semula. Dan waktu kita menarik juga tidak ada ini ya, waktu kita menarik kayak gini tuh tidak ada apa ya, dari dalam itu sangat mudah ya, sangat longgar juga. Jadi sepatu Mizuno ini outsole-nya jika sudah melebar itu tidak rapat kembali ya. Dan jangan sekali-kali pakai jarum yang sangat besar. Oke, untuk hasil jahitan sepatu Mizuno akan seperti ini ya. Ini dengan jarak spasi yang standar ya, tidak terlalu rempet dan tidak terlalu jauh ya. Nih, kelemahannya adalah terjadi seperti ini ya, gelembung-gelembung seperti ini ya. Karena ini emang bahannya tidak bisa menyatu kembali ya, dan kawan-kawan saat menjahit sepatu Mizuno ini harus benar-benar hati-hati. Mungkin kalau tidak dikasih jalan benang ya hasilnya akan rapi, tapi kualitasnya akan buruk ya, kualitas kekuatannya akan buruk karena benang akan timbul di luar semua ya. Ini hasilnya seperti ini. Yang penting itu apa? Solderan lurus sama spasinya sama ya. Jadi hasilnya akan keren ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya cara menjahit sepatu Mizuno yang outsole-nya tipis. Kita bisa seperti yang saya bilang tadi ya, kita bisa melubangi dulu semuanya, muter dilubangi dulu biar waktu pas kita menekan itu tidak terlalu kita apa ya, tidak terlalu kita goyang-goyang seperti ini jarumnya, karena kalau kita terlalu goyang-goyang seperti ini nanti hasilnya lubangnya akan melebar karena lubangnya itu tidak bisa rapat kembali ya, nanti malah akan terjadi gelembung-gelembung seperti ini yang lebih besar. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya tayangan dari saya tentang sol sepatu Mizuno ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya tukang sol sepatu di seluruh Indonesia dan kawan-kawan yang ingin mencoba memperbaiki sepatunya sendiri di rumah ya. Jadilah tangan yang kreatif ya, jadilah tangan yang inovatif ya. Oke kawan-kawan, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.